Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Ya, video ini merupakan materi dalam bentuk slide video yang berisi mengenai penjelasan materi dari pertemuan 3 dari kuliah ilmu bahan bangunan. Di mana pertemuan 3 ini materi kita adalah gradasi agregat dan agregat untuk bahan perkerasan jalan. Di mana di pertemuan 2 sebelumnya di minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai mengenai agregat untuk campuran beton. Di pembahasan agregat pada campuran beton sendiri, kemarin sebenarnya juga sudah membahas sedikit mengenai gradasi agregat. Cuma di sini saya pertajam lagi untuk menambah pengetahuan teman-teman nanti ketika sudah mengambil praktikum beton 1. Jadi gradasi agregat di sini nanti penjelasannya mengenai gambaran gradasi itu seperti apa dan perhitungan analisis saringan dari agregat ini seperti apa. Oke, begitu ya. Dan nanti untuk agregat untuk bahan perkerasan jalan ini ya hampir sama, runtutan penjelasannya sama seperti agregat untuk bahan campuran beton minggu lalu. Oke, kita lanjut. Oke, ini saya menampung pertanyaan teman-teman dari pertemuan kita minggu lalu. Jadi memang dominan banyak yang muncul pertanyaan mengenai, Pak, gimana sih ukuran agregat yang baik nih untuk menghasilkan beton atau bahan perkerasan jalan yang berkualitas? Pertanyaan ini cukup bagus karena ini mengarah ke materi kita yang sekarang. Kenapa saya bilang terkait dengan materi kita yang sekarang? Karena berbicara mengenai ukuran agregat, maka kita berbicara mengenai gradasi dan ukuran butiran dari agregat itu sendiri. Di mana untuk mendapatkan atau menghasilkan beton dan atau bahan perkerasan jalan yang berkualitas, maka kita harus memenuhi standar-standar dari ukuran butiran agregat dan gradasi agregat yang telah dibuat oleh beberapa lembaga standarisasi nasional maupun internasional. Nah, berikut ini standarisasi untuk ukuran butir dan ukuran butir agregat, baik itu untuk campuran beton atau perkerasan jalan. Nah, di sini kemarin ada juga di materi minggu lalu, jadi untuk ukuran butir di atas 40 mm itu disebut sebagai batu. Ukuran butir antara 4,8 sampai 40 mm itu kita sebutnya sebagai agregat kasar atau kerikil atau split. Nah, kemudian untuk ukuran butir yang sama besarnya seragam yaitu sebesar 4,80 mm itu kita sebut sebagai agregat halus. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman tadi juga, jadi agregat dengan ukuran butir di bawah 1,20 mm ini sering kita sebut sebagai pasir halus atau debu ya, atau silt. Nah, sedangkan jika ukuran butirnya antara di bawah 0,075 mm kita sebut sebagai silt atau lumpur. Dan untuk kita sebut sebagai clay atau lempung itu bila ukurannya di bawah 0,02 mm. Nah, agregat yang dipergunakan untuk mendapatkan beton dengan kualitas baik paling sedikit mempunyai 2 kelompok ukuran nih, yaitu ada kelompok ukuran agregat halus yang dimana ukurannya besarnya sama dengan 4,5 mm dan kelompok agregat kasar yang itu dikelompokkan ukurannya itu di atas 4,5 mm dan ukuran maksimumnya adalah 40 mm. Nah, itu untuk ukurannya. Terkait keukuran ini berarti kita juga harus memenuhi spesifikasi dari gradasi agregatnya sendiri untuk menghasilkan beton atau bahan perkerasan jalan yang berkualitas baik. Nah, ini kita singgung sedikit mengenai gradasi itu seperti apa. Jadi kenapa gradasi itu penting dalam campuran beton atau sebagai bahan perkerasan jalan? Jadi tingkat gradasi ini mempengaruhi jumlah volume pori
Pori ini apa? Yaitu rongga-rongga kecil ya. Rongga-rongga kecil pada campuran yang akan kita buat, di mana kemampatan dan kebutuhan perekat atau pasta semennya itu dipengaruhi oleh tingkat gradasinya. Di mana semakin bervariasi ukuran butirnya, maka semakin kecil pori di antara butiran tersebut. Maksudnya adalah semakin heterogen atau semakin beragam ukuran butir atau agregat pada suatu campuran, maka agregat tersebut semakin mampat atau semakin padat gitu ya, atau saling mengikat atau saling pegang gitu. Dan semakin sedikit kebutuhan, dan ini berimbas kepada semakin sedikitnya kebutuhan perekat. Jadi bisa jadi lebih ekonomis ya ketika kita berbicara mengenai variasi ukuran butir yang tingkat heterogen dari agregat tersebut tinggi. Itu akan menyebabkan berdampak ke keekonomisan dari campuran atau beton atau bahan perkerasan tersebut. Nah, ini ada beberapa jenis gradasi. Yang pertama ada gradasi sela. Gradasi sela ini didefinisikan sebagai agregat dengan salah satu atau lebih ukuran fraksi yang berukuran tertentu tidak ada. Maksudnya di sini adalah jadi pada suatu nilai faktor air semen dan rasio agregat itu semen tertentu, kemudian pengerjaan akan lebih tinggi jika kandungan pasirnya lebih sedikit. Kemudian proses adukan beton segannya, tingkat kemudahan pengerjaannya atau workability-nya itu bisa lebih tinggi dan lebih mudah mengalami segregasi. Nah, dianjurkan agregat dengan gradasi sela digunakan pada tingkat kemudahan pengerjaan rendah, sedang pemadatannya dilakukan dengan penggetaran. Nah, tidak tampak pengaruh pada kuat tekan atau kuat tarik, dan pada kurva gradasi ditandai adanya garis horizontal. Nah, ini gradasi seragam. Ini merupakan ukuran butir agregat yang seragam seperti saya singgung tadi, untuk tunggal atau agregat dengan ukuran butir berbeda dalam batas sempit atau hampir sama. Nanti pada kurva gradasinya berbeda dengan gradasi sela tadi. Gradasi seragam ini ditandai oleh garis yang hampir tegak atau vertikal. Beda dengan gradasi sela tadi ya, yang garisnya itu ditandai dengan garis horizontal. Nah, kemudian ini untuk gradasi seragam biasanya digunakan untuk proses campuran beton, untuk beton ringan yang tanpa pasir, atau untuk mengisi agregat gradasi sela dan tambahan agregat gradasi sampun yang tidak memenuhi syarat. Yang terakhir adalah gradasi menerus. Ini merupakan gradasi dan ukuran butir agregat beragam, ini serta memiliki semua ukuran saringan, ditandai dengan kurva gradasi yang menerus. Yang prefer kita gunakan atau biasa kita gunakan sesuai standarisasi yang ada untuk gradasi campuran beton atau gradasi untuk bahan perkerasan jalan adalah gradasi menerus. Gradasi menerus memungkinkan variasi dari ukuran-ukuran butir yang lebih heterogen. Nah, ini bagaimana sih cara ngitung gradasi agregat? Jadi teman-teman yang belum ngambil praktikum beton 1 mungkin sedikit penasaran mengenai hal ini. Jadi ini nanti yang dari menghitung gradasi agregat ini kita bisa tahu apakah agregat entah itu kerikil atau pasir kita yang akan kita gunakan itu sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum memenuhi syarat itu nanti berimpas kepada kualitas betonnya sendiri atau mutu betonnya, atau kualitas atau mutu beton dari bahan perkerasan jalannya. Nah, ini beberapa cara untuk menghitung gradasi agregat ya teman-teman. Nah, ini kalau kita silakan, kita sedang praktikum beton sekarang. Jadi tahap-tahapannya yang pertama yaitu kita melakukan pengujian bahan agregat melalui analisis saringan di laboratorium ya. Nah, ini ceritanya kita lagi di lab, kita lagi mau praktikum untuk analisis saringan ya. Anggap saja begitu. Kemudian kita harus tahu dulu nih berat tertahan agregatnya berapa gitu, dengan cara kita harus porsikan dulu berapa jumlah berat atau volume agregat kasar ya. Misalnya agregat kasar di sini kita membuat beton, volume betonnya berapa nih, kita hitung dulu proporsi agregat
kasarnya berapa, agregat halusnya berapa, semennya berapa, kemudian airnya berapa. Ketika sudah kita ketahui misalkan untuk agregat kasarnya berat tertahannya sekian, maka kita lalu lakukan pengayakan dalam alat shaker ya, atau saringan atau ayakan yang pakai mesin itu, atau manual juga boleh. Nah, ini kemudian setelah kita tahu berat tertahannya, setelah kita masukkan agregat tadi ke dalam saringan-saringan yang sudah disusun tersebut, lalu diketahui nanti ini kita timbang di masing-masing saringan itu berat tertahan dari agregatnya berapa. Setelah diketahui hal tersebut, lalu kita cari persentasenya nih. Gimana sih cara nyari persentase? Cara nyari persentase itu adalah kita bagi nilai berat agregat tertahan di nomor saringan tertentu dibagi sama jumlah total berat dari seluruh agregat yang kita masukkan ke saringan tadi. Kemudian setelah mengetahui persentase agregat tertahan, lalu kita mencari persentase agregat kumulatif tertahannya. Ini caranya nanti di slide selanjutnya. Kemudian kita mencari persentase agregat kumulatif lolosnya, dan terakhir adalah menyesuaikan presentasi agregat kumulatif lolos agregat ini dengan standar yang kita gunakan. Nanti di sini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yang biasa kita gunakan adalah ASTM C33 ya. 866 itu kita sesuaikan nanti aturannya dengan itu. Nah, ini cara-caranya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan penimbangan berat tertahannya ya dari masing-masing saringan. Lalu untuk yang kita tadi belum tahu adalah bagaimana menghitung presentasi agregat kumulatif tertahannya. Itu gampang aja, kita tinggal menjumlahkan presentasi agregat tertahan dari nomor saringan yang lebih besar dijumlahkan dengan presentasi agregat tertahan dengan nomor saringan yang lebih kecil atau sesudahnya. Lalu nanti yang terakhir adalah analisis presentasi agregat kumulatif lolosnya. Itu kita cari dengan cara 100% dikurangi presentasi agregat kumulatif tertahannya tadi. Kemudian kita sesuaikan dengan presentasi agregat kumulatif lolosnya dengan standar yang kita gunakan. Contohnya adalah seperti ini. Nah, berat tertahannya ini diketahui dulu ukuran saringannya itu dari saringan 25 mm sampai saringan nomor ukuran 2,38. Nah, ini berat tertahannya sudah diketahui, kemudian persentase tertahannya didapatkan dari cara yang tadi. Lalu persentase kumulatifnya juga didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai presentase tertahan sebelumnya atau ukuran saringan yang lebih besar ditambah presentase tertahan sesudahnya atau ukuran saringan yang lebih kecil. Itu dilakukan seterusnya sampai jumlahnya sebesar 100%. Kemudian presentase lolos kumulatifnya kita tinggal kurang 100% dikurang presentase tertahan kumulatifnya di ukuran saringan tertentu yang kita tinjau. Begitu seterusnya sampai jumlahnya nanti persentase lolosnya kumulatifnya adalah 0%. Kemudian kita lihat bagaimana spek dari standar yang kita gunakan. Di sini kita gunakan spek dari ASTM ya yang C33. Nah, ini ada batas-batas yang ditentukan. Di sini ada batas atas, batas bawah. Nah, yang 90 ini di sini misalkan untuk ukuran saringan nomor 19, 90 ini merupakan batas bawah saringannya, yang 100 ini merupakan batas atasnya. Nah, itu yang nanti kita akan plot di kurva gradasi agregatnya. Setelah diplot, maka akan kita lihat apakah persentase lolos kumulatifnya sudah memenuhi syarat dari ASTM atau belum. Jika belum, apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan adalah mengambil kembali bahan atau agregat, kita timbang kembali, dan melakukan proses ulang dari tahap-tahapan awal yang tadi ya, untuk memenuhi agregat gradasi yang distandarkan. Ya, ini yang agregat halus sama juga seperti yang tadi. Nah, itu dulu ya untuk gradasi materi perhitungan gradasi. Jika teman-teman ada yang dibingungkan, silahkan untuk ditanyakan di kolom komentar atau di grup chat WhatsApp kelas ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kita akan lanjut ke materi agregat untuk bahan perkerasan jalan. Terima kasih.